Bab 454. Merusak hal baik. Dari sudut pandang wanita, Winona Jiang menganalisis masalah antara Kingston Jiang dan Klu Tang dengan teliti. Analisisnya sangat teliti. Klu Tang di 10 tahun yang lalu sangat berani dan gigih. Namun tidak peduli seberapa berani dan gigih orang, pasti akan berubah setelah 10 tahun hidup menderita. Klu Tang tidak runtuh karena ini sudah sangat bagus. Dia adalah seorang perempuan yang sangat baik, pantas untuk disayangi, jangan sampai sudah kehilangan baru menyesal, dan meskipun Kintiasu adalah cinta pertamamu, menunggumu selama 10 tahun, dan sangat baik terhadapmu, tetapi kamu juga mengatakan bahwa ketika kamu masih menjadi menantu tidak berguna keluarga Tang, dia juga meremehkanmu. Setelah mengetahui identitasmu, dia baru menjagamu dengan baik. Dan Sylvia Yi, hubungan kamu dan dia terjadi secara tidak sengaja, tetapi sebelum dia mengetahui identitasmu, bukankah ayahnya ingin memasukkanmu ke penjara? Bukankah dia membencimu? Setelah mengetahui bahwa kamu adalah seorang pahlawan, sikapnya baru berubah. Winona Jiang berkata dengan pelan. Ayo pergi. Kingston Jiang tidak banyak bicara tentang masalah perasaan yang rumit ini. Dia juga sangat kacau sekarang, tidak tahu harus bagaimana. Dia tidak ingin mengecewakan siapapun. Tetapi, itu tidak bisa. Tidak peduli siapa yang dia pilih, dia pasti akan mengecewakan yang lainnya. Keduanya berjalan keluar dari bandara bersama. Kingston Jiang berkata, nama asli naga terbang adalah Charles Zhang, orang tuanya tewas dalam kecelakaan mobil sejak dia masih kecil. Dia memiliki seorang adik perempuan, menurut dokumen, adik perempuannya berusia 17 tahun. Namanya Kalista Zhang, dia bersekolah di Suzhou Secondary Senior School, tahun ini kelas SMA 3. Winona Jiang berkata, kalau begitu langsung ke Suzhou Secondary Senior School saja. Ya, Kingston Jiang mengangguk. Setelah keluar dari bandara, mereka menemukan bahwa bagian luar bandara sudah dikosongkan. Tidak ada seorang pun di luar, hanya ada beberapa kendaraan militer. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer dengan 1 bintang di bahunya. Pria itu kira-kira berusia 50-an tahun, terlihat sangat energi dan penuh aura. Melihat Kingston Jiang dan Winona Jiang datang, jenderal yang mengenakan seragam militer dengan 1 bintang di bahunya berjalan mendekat, memberi hormat, dan berteriak, hormat Raja Naga dari Jenderal John Slin yang ditempatkan di Suzhou. Kingston Jiang mengerutkan dahi. Kali ini dia bepergian di seluruh negeri secara rahasia, tidak adalah yang tahu. Apalagi setelah diturunkan pangkatnya dan kembali melanjutkan jabatannya, itu juga tidak diumumkan ke dunia luar, bagaimana John Slin ini tahu bahwa dia kembali melanjutkan jabatannya, dan bagaimana dia tahu bahwa Kingston Jiang akan muncul di Suzhou. Jenderal Lin, apa yang kamu lakukan? Tanya Kingston Jiang dengan mengerutkan dahi. John Slin berkata sambil tersenyum, Raja Naga, setelah mengetahui bahwa kamu datang ke Suzhou, aku secara khusus datang untuk menjemputmu. Aku sudah menyiapkan jamuan makan di hotel terbaik Suzhou, hanya tinggal menunggumu ke sana. Kingston Jiang melambai, tidak usah, selain itu, ini bandara, orang yang keluar masuk banyak, kamu membawa orang untuk memblokir bandara, apa maksudnya? Raja Naga, aku takut orang luar akan mengganggumu. Oh iya, keluarga-keluarga besar di Suzhou dan para komisaris perusahaan besar telah menunggu di luar bandara. Mereka semua ingin bertemu dengan Raja Naga, kata John Slin. Kingston Jiang bertanya, siapa yang menyebarkan kabar bahwa aku datang ke Suzhou? Raja Naga, kabarnya datang dari area militer Jiangzhong, kata John Slin dengan hormat. Sudahlah, bawa orang-orangmu pergi. Kingston Jiang melambai. Kabar yang datang dari area militer Jiangzhong, kalau begitu kemungkinannya hanya ada 2 orang, yang satu adalah Raja Xiaoyao, dan yang satunya lagi adalah James Huo. Dia tidak tahu, apa maksud Raja Xiaoyao atau James Huo untuk mengungkapkan keberadaannya. Masalah ini harus ditanyakan setelah kembali ke Jiangzhong. Raja Naga, tokoh besar Suzhou ada di luar, apakah kamu tidak mau menemuinya? Tidak. Kingston Jiang berbalik dan pergi.
Tetapi, dia merasa bahwa dia pasti akan dikepung jika berjalan keluar seperti ini. Dia berjalan mendekat lagi, menatap Jocelyn dan memerintah, "Siapkan mobil untukku, aku mau pergi ke Suzhou Secondary Senior School." "Baik," Jocelyn berkata. Kemudian, dia menyiapkan sebuah mobil. Dia menjadi supir Kingston Jiang dan Winona Jiang secara pribadi dan pergi ke Suzhou Secondary Senior School. Di dalam mobil, Winona Jiang tersenyum dan berkata, "Raja Naga, panggilan ini sangat mendominasi. Sejak berdirinya negara selama ratusan tahun, kamu adalah orang pertama yang dinobatkan sebagai Wang dan memiliki wilayah." Kingston Jiang menggeleng dan berkata, "Itu hanya nama saja, semakin tinggi jabatannya, semakin berat bebannya, yang berarti aku sudah lama ingin berhenti karena pekerjaanku dan jabatanku, tetapi situasi dalam negeri saat ini sangat parah, jadi aku juga tidak bisa pergi." Setelah berbicara, dia memejamkan mata dan mulai beristirahat. Pada saat yang sama, Suzhou Secondary Senior School, kelas 3. Saat ini adalah siang hari, belum waktunya masuk kelas. Teman-teman sekelas berkumpul dan bergosip tentang siapa yang berkencan di sekolah dan tentang kedekatan guru perempuan dan guru laki-laki mereka. "Kalista Zhang, keluar sini." Sebuah suara terdengar. Segera setelah itu, seorang pria berjalan masuk dengan puluhan temannya dengan galak. Di baris terakhir kelas, seorang perempuan mengenakan rok putih dengan rambut hitam yang digerai sedang mendengarkan musik dengan earphone. Kepalanya bergoyang mengikuti musik, dia sepertinya menyadari sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan melihat puluhan orang yang berjalan mendekat, ekspresinya berubah, dia dengan cepat melepas earphone, membuka jendela, dan melompat dari jendela, kemudian langsung kabur. Laki-laki yang memimpin mengomel, "Kejar dia, bunuh jalang sialan itu." Puluhan temannya segera bergegas keluar. Kalista Zhang bergegas menuruni tangga, berlari dengan panik, menabrak banyak orang, dan mendapat omelan dari banyak orang. Kingston Jiang tiba di gerbang Suzhou Secondary Senior School. Melihat murid-murid yang keluar masuk, melihat murid-murid yang polos, dia tidak fokus, dia yang dulu juga seperti ini, dia pernah memiliki masa sekolah yang bebas. Saat di sekolah dulu, dia adalah orang berpengaruh di sekolah. Dan Kintiasu adalah perempuan tercantik di sekolah. Keduanya sama-sama unggul dan secara alami berpacaran. Tepat ketika dia tidak fokus, seorang perempuan berlari keluar, dan puluhan orang mengejarnya di belakang, sambil kejar, sambil mengomel. "Kalista Zhang, berhenti kamu." Kingston Jiang tidak bisa tidak mengerutkan dahi ketika mendengar nama ini. Kalista Zhang. Bukankah itu adik perempuan Charles Zhang? Dia melihatnya dan menemukan bahwa perempuan itu sudah jauh, dia melihat ke Winona Jiang dan berkata, "Ayo coba pergi lihat." "Ya." Winona Jiang mengangguk. Kingston Jiang menatap Jocelyn yang mengikutinya dan berkata, "Jenderal Lin, kembalilah, kamu mengenakan seragam militer dan muncul di area sekolah, itu akan menyebabkan kegemparan." "Tapi, Raja Naga, kembalilah, ini perintah," teriak Kingston Jiang. "Baik." Jocelyn berdiri tegak dan memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. "Ayo pergi." Kingston Jiang segera mengejar Kalista Zhang. Kalista Zhang berlari jauh dan benar-benar sudah tidak kuat lari lagi. Di sebuah gang, dia membungkuk, meletakkan tangannya di lutut, dan napasnya terengah-engah. "Kalista Zhang, mau pergi kemana kamu?" Mendengar suara itu, dia segera tersadar dan berteriak, "Sial, benar-benar tidak ada habisnya." Dia ingin kabur. Tetapi di depannya muncul beberapa orang dan menghalangi jalannya. Dia berbalik dan menatap laki-laki yang berjalan mendekat. Laki-laki ini berusia 17 atau 18 tahun, penampilannya bagus, terlihat sekali dia adalah anak orang kaya. "Daniel Dong, Kak Dong, Kak Daniel." "Tidak, Tuan Daniel, aku salah. Biarkan aku sekali ini saja, aku tidak akan mengacaukannya lagi. Oh iya, aku mengenal seseorang yang lebih cantik, bagaimana kalau aku memperkenalkannya padamu?" Kalista Zhang tersenyum lebar. Kemarin dia mengacaukan hal baik Daniel Dong. Daniel Dong mengundang beberapa perempuan untuk minum,
dia membuat seorang perempuan mabuk dan ingin menidurinya, dan dia melapor polisi. Pada saat yang tepat, polisi datang dan membawa pergi Daniel Dong. Namun, kekuasaan keluarga Dong di Suzhou sangat besar sehingga sangat mudah untuk mengetahui bahwa dia yang melapor polisi. Sekarang Daniel Dong mempermasalahkannya, dia tersenyum dan berkata, benar-benar cantik, lebih cantik dari yang kemarin, jika tidak bisa, bagaimana kalau aku menemanimu beberapa hari? Sambil berbicara, dia menegakkan tubuhnya. Aku juga tidak buruk, wajahku cantik dan tubuhku bagus. Dia mengatakan seperti itu, tetapi matanya berputar-putar dan mencari kesempatan untuk kabur. Bersambung.